Sementara itu istilah extrajudicial killing atau proses pembunuhan di luar hukum kembali mencuat setelah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM menyerahkan sejumlah rekomendasi kepada kepolisian terkait kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Sejumlah kasus extrajudicial killing pernah terjadi sebelumnya dan menjadi pembenaran di luar proses hukum atas dasar membela sesuatu. Lantas, akankah rekomendasi ini justru berpotensi meringankan tuntutan pada Verdi Sambo? Kita simak laporan khas redaksi. Pembunuhan Brigadir J merupakan extrajudicial killing atau pembunuhan terhadap seseorang tanpa proses peradilan atau di luar proses hukum dan merupakan pelanggaran terhadap hak yang paling mendasar, yaitu hak untuk hidup. Inilah salah satu dari 3 substansi rekomendasi Komnas HAM terkait kasus pembunuhan Brigadir Yosua Nofriansyah Huta Barat yang diserahkan pada kepolisian Kamis pagi. Komnas HAM menyertakan isu yang sama pada kasus KM50 Laskar FPI terkait extrajudicial killing atau pembunuhan di luar proses hukum. Dikutip dari cnnindonesia.com, dalam kasus KM50, kedua personel polisi yang menjadi terdakwa penembakan Laskar FPI divonis bebas. Keputusan Majelis Hakim PN Jakarta Selatan memvonis bebas keduanya karena tindakan telah sesuai dengan standar operasional prosedur dari kepolisian, meski dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan di Jalan Interchange Karawang, Jawa Barat pada 7 Desember lalu dalam rangka membela diri. Sementara dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, dikutip dari detik.com, mantan Kadif Propam ini diduga memerintahkan membunuh ajudannya demi menjaga dan melindungi marwah keluarganya. Tuduhan ini pun diamini oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang menemukan dugaan kekerasan seksual Brigadir Yosua Huta Barat terhadap Putri Chandrawati di Magelang pada 7 Juli atau sehari sebelum Brigadir Yosua ditembak. Saudari S dan saudara KM membantu saudari PC untuk masuk ke dalam kamar pasca peristiwa dugaan kekerasan seksual. Jadi ancaman ini terkonfirmasi di sini, kami mendapatkan informasinya yang waktu itu squad itu menjadi sikuat gitu ya. Ini ada peristiwa di Magelang sana. Setelah sempat dihentikan pada 12 Agustus lalu, Komnas Perempuan kembali meminta Barreskrim Polri menyelidiki dugaan pelecehan seksual yang dialami Putri Chandrawati dengan mempertimbangkan hasil asesmen dari tim psikologi klinis dan LPSK. Kami merekomendasikan kepada kepolisian untuk menindaklanjuti, tetapi tentunya dengan prinsip-prinsip. Nanti Bu Ami bisa menjelaskan yang dibilang perempuan berhadapan dengan hukum. Yang kedua, pembatalan penghentian penyelidikan itu adalah untuk laporan yang peristiwa tanggal 8. Di pihak lain, kuasa hukum Brigadir Yosua mengeluhkan sejumlah pihak seperti Komnas HAM yang dianggap justru membela pelaku dan dianggap hanya memenuhi kebutuhan Polri. Komnas jadi kerdil seperti itu, ya hanya mau memenuhi MOU dengan pihak kepolisian. Dia tidak membangun moralitas legitimasi dengan keluarga korban. Sementara itu, pengamat hukum dari Organisasi Pergerakan Advokat Nusantara, Petrus Celestinus, menegaskan salah jika Komnas HAM menyamakan kasus pembunuhan Brigadir Yosua dengan kasus kilometer 50 Laskar FPI. Tindakan polisi dalam kasus KM50 dilakukan dalam keadaan terancam. Sementara dalam kasus Brigadir Yosua, penembakan dilakukan di luar tugas negara. Nah, kalau ini kan sudah bias ya, kalau orang mau membandingkan kasus kilometer 50 dengan kasus ini. Mereka juga berdasarkan perintah undang-undang boleh melakukan tembak di tempat apabila kedudukan mereka terancam. Beda dengan kasus ini. Kalau kasus ini kan memang kejahatan yang dilakukan oleh sesama antara aparat penegak hukum, antara atasan dan bawahan, yang di luar tugas negara. Petrus menambahkan, hingga kini alasan adanya pelecehan seksual belum terbukti dalam proses penyidikan. Tim Liputan CNN Indonesia.